Pernah nggak sih kepikiran kalau satu panggilan telepon yang kelihatannya biasa banget, itu bisa mengubah hidup kita selamanya? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah cerita yang nyesek banget. Cerita tentang cinta, penyesalan, dan pesan-pesan yang nggak pernah sempat terbaca. Oke, jadi ceritanya ini dimulai di sebuah bandara. Dari satu permintaan yang simpel dan sebuah kejutan yang harusnya sih berakhir bahagia. Coba deh kalian bayangin, lagi sibuk-sibuknya terus dapat telepon ini dari pacar kalian. Yang kalian kira lagi di luar kota, tiba-tiba udah di bandara. Suaranya kedengeran santai, penuh harapan. Ini kan harusnya jadi awal dari sebuah malam yang indah ya kan? Tapi disinilah semuanya mulai jadi rumit. Di satu sisi, si cewek punya niat yang tulus banget, romantis deh pokoknya. Dia cuma pengen pacarnya jadi orang pertama yang dia lihat. Tapi di sisi lain, ada realita. Si cowok lagi pusing sama kerjaan, lagi lembur. Jadi reaksinya ya praktis, campur kesel. Walaupun dapat respon yang dingin gitu, si cewek ini tetap sabar. Dia bilang, nggak apa-apa sayang, aku tungguin. Cuma kalimat singkat tapi dalam banget artinya kan. Dia rela nunggu, nggak peduli bakal berapa lama. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat gimana waktu berjalan dan gimana ketegangan di antara mereka mulai naik. 1 jam itu bisa kerasa cepat, tapi bisa juga kerasa lama banget. Dan ya, situasinya memburuk dengan sangat cepat. Awalnya si cowok bilang butuh 2 jam lagi. Tapi baru 1 jam kemudian, kesabarannya udah habis. Tiap menit yang lewat, tiap keputusan yang dia ambil, itu kayak satu langkah lebih dekat ke akhir yang tragis. Nah, ini dia puncak emosinya. Komunikasi mereka benar-benar putus di sini. Frustrasi kerjaan udah ngambil alih, dan kata-kata kasar ini keluar gitu aja, sebelum teleponnya ditutup paksa. Dan ini dia, keputusan fatalnya. Cuma karena ngerasa keganggu, ponselnya langsung dimatiin. Cuma tindakan sepele. Didorong rasa kesal sesaat, tapi dia sama sekali nggak sadar konsekuensinya bakal sebesar apa. Oke, sekarang ceritanya bergeser. Dari yang tadinya cuma soal frustrasi kerjaan dan telepon yang ganggu, kita masuk ke bagian di mana semuanya jadi hening, sunyi senyap, dan kenyataan pahit mulai terungkap. Akhirnya, jam 10 malam, kerjaannya kelar juga. Dia langsung pergi ke bandara. Mungkin masih ada rasa kesal dikit ya, tapi ya udah siap jemput pacarnya. Dia benar-benar nggak tahu apa yang udah terjadi selama 2 jam terakhir itu. Nah, disinilah rasa kesalnya pelan-pelan berubah. Jadi bingung, terus khawatir. Dia cari-cari, tapi pacarnya nggak ada. Bandara yang harusnya rame, jadi kerasa kosong banget. Pacarnya nggak ada di tempat janjian. Ditelepon, ponselnya nggak aktif. Rasa khawatirnya makin menjadi-jadi. Dia akhirnya memutuskan buat ke rumah si cewek. Tapi yang dia temuin di sana bukan sambutan hangat. Bukan pelukan, tapi pemandangan yang bikin jantung berhenti berdetak. Sirine dan lampu ambulans yang kedap-kedip di gelapnya malam. Dan di tengah kebingungannya, keluar kakaknya si cewek. Dan kata-kata dari mulutnya ini benar-benar menghantam si cowok kayak badai. Dia nungguin kamu, bukan nungguin kematiannya. Setiap kata penuh duka dan tuduhan. Kebenaran yang mengerikan itu langsung terungkap. Mematung. Udah, nggak ada kata lain yang bisa ngejelasin kondisinya. Dunianya seakan berhenti berputar, shock, nggak percaya, dan penyesalan yang luar biasa bikin dia cuma bisa diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan sekarang, kita sampai ke bagian yang paling menyakitkan dari cerita ini. Pesan-pesan yang nggak pernah dia baca, teriakan minta tolong yang nggak pernah dia dengar. Pesan pertama masuk jam 8:25. Isinya, sayang kok HP-nya dimatiin? Di sini kedengarannya masih bingung ya, belum panik. Cuma heran aja kenapa ponselnya mati. 5 menit kemudian, pesan masuk lagi. Sayang belum selesai ya kerjaannya? Dia masih coba sabar, masih mikir positif kalau pacarnya itu cuma sibuk kerja. 10 menit kemudian jam 8:40. Disinilah semuanya berubah. Pesannya, sayang ada yang perhatiin aku terus. Rasa takut mulai masuk. Ini bukan lagi soal nungguin jemputan, ini soal bahaya. Ada yang ngawasin dia dan dia sendirian. 5 menit setelah itu, kepanikannya memuncak. Aku takut. Kamu di mana sayang? Permohonan yang putus asa banget, tapi nggak pernah sampai. Dia benar-benar sendirian dan ketakutan. Nyari perlindungan ke orang yang sama sekali nggak bisa dihubungi. Dan ini pesan terakhirnya. Jam 8:50. Pesan yang menghancurkan segalanya. Ya sudah aku pulang sendiri. Sebenarnya aku pulang karena mau ucapin happy anniversary untuk kita. Makasih ya sayang untuk waktu 2 tahunnya. I love you.
Maafkan aku sayang. Di sini, semuanya terungkap. Alasan dia datang, kata-kata terakhirnya, ucapan cinta, terima kasih, dan perpisahan yang gak pernah dia mau. Kisah ini lebih dari sekedar cerita sedih ya. Ini kayak cermin buat kita semua. Pelajaran yang keras banget tentang prioritas dan tentang pentingnya menghargai waktu yang kita punya bareng orang yang kita sayang. Coba deh kita renungin pertanyaan ini. Kalau kalian ada di posisi si cowok, apa yang bakal kalian lakuin secara berbeda? Gampang banget ya buat ngejudge dari luar. Tapi coba bayangin, di momen lagi stres, lagi frustrasi sama kerjaan. Apa kita bakal ngangkat telepon itu? Apa kita bakal memprioritaskan orang yang kita cinta di atas pekerjaan? Dan inilah intinya, poin utamanya. Jagalah apa yang kamu miliki sekarang, sebelum akhirnya kamu menyesal karena dia telah tiada. Cerita ini tuh pengingat yang kuat banget buat kita semua, supaya jangan pernah anggap remeh orang-orang di hidup kita. Karena kadang-kadang, nggak akan ada kesempatan kedua buat bilang, oke, aku jemput sekarang.